banyaknya kemudian terlibat kasus korupsi itu adalah pada posisi kepala daerah, yang kita tahu bahwa data terakhir adalah itu mencapai pada angka 317 kepala daerah sejak dari tahun 2005 yang ditangkap dalam kasus korupsi. Dan semua hampir 97% yang kemudian dinyatakan bahwa mereka ini berkaitan dengan terlibat bersama para cukong gitu ya. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kita sekarang berada pada fase yang terakhir berkaitan tema perjalanan panjang pemilu di tanah air. Kita akan bahas yaitu adalah fase pemilu dari 2004 sampai sekarang. Teman-teman sekalian, dalam era pemilu 2004 sampai sekarang ini setidaknya ada dua peristiwa besar sebenarnya yang terjadi gitu ya. Yaitu adalah pertama, di pemilu di era itulah kemudian kita mengenal istilah pemilihan langsung presiden gitu ya. Meskipun di pemilu tahun 2024 pemilihan presiden belum dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilu legislatif. Pemilihan serentak baru kemudian berhasil dilaksanakan berdasarkan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi, yang itu kemudian dilaksanakan pada pemilu 2019, di mana dilaksanakan secara serentak, yaitu adalah pemilu presiden bersamaan gitu ya, kemudian pemilu legislatif yaitu adalah DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Peristiwa yang luar biasa yang kedua adalah juga berkaitan pada soal pemilihan langsung untuk posisi jabatan kepala daerah, yaitu adalah gubernur dan bupati atau wali kota. Di mana sesuai dengan teorinya sebenarnya adalah dalam pemerintahan yang demokratis, yaitu pemilu adalah instrumen untuk memberikan hak kepada rakyatnya yang memiliki hak pilih untuk ikut menentukan pemimpinnya secara langsung dalam hal untuk kemudian berkontribusi secara partisipatif menentukan pimpinannya ke depan, termasuk arah kemana negaranya atau bangsanya dalam rangka menuju kesejahteraan. Teman-teman sekalian, dari fase pemilu 2004 sampai kemudian sekarang ini memang kita lihat ada banyak eskalasi gitu ya. Kemudian juga ditandai bahwa komposisi pemenang pemilu itu kemudian silih berganti gitu ya, saling berganti. Kadang kemudian Golkar lalu kemudian masuk PDIP, meskipun PDIP menarik ini karena sudah 2 kali kemudian keluar sebagai pemenang, dan ini sepertinya akan hat-trick gitu ya untuk masuk pada pemenang pemilu legislatif kita kalau tidak terjadi ada sedikit kecelakaan nanti di pemilu 2024 nanti, karena surveinya seperti gitu ya. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas berkaitan dengan soal survei, tapi kita akan lihat bahwa posisi sebenarnya adalah fase pemilu 2004 sampai kemudian di 2019 gitu ya. Yang kemudian kita tahu semua bahwa meskipun pemilu ini diklaim sangat demokratis, terutama di pemilu 2024 gitu ya, 2004 itu, tapi kemudian pada saat yang bersamaan juga justru ada kekhawatiran beberapa kalangan melihat bahwa justru di fase inilah terjadi degradasi gitu ya, kemunduran demokrasi secara substansial. Kita lihat bahwa di sana ada banyak ancaman yang terjadi, baik itu kebebasan berekspresi gitu ya. Yang menjadi penting juga adalah ancaman karena semakin tumbuhnya praktek korupsi yang menjadi momok pada zaman ketika berkuasa 30 tahun Orde Baru gitu ya. Di mana praktek korupsi dan oligarki ini semakin menjadi ancaman yang luar biasa sampai sekarang ini. Bahkan diposisikan Indonesia semuanya pada posisi darurat. Kita lihat semua karena kemudian ternyata memang organ-organ negara, institusi negara yang idealnya berkontribusi sebagai pionir, aktor utama dalam pemberantasan korupsi, tapi kemudian justru sekarang ini kita tahu mereka lah yang menjadi bagian yang harus diadvokasi karena ternyata korupsi tumbuh subur di sana. Kita ambil salah satu contoh adalah lembaga DPR. Dalam berbagai banyak kajian ternyata lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi sebagai lembaga yang harusnya memberikan sebagai lembaga penyeimbang, lembaga check and balance terhadap pemerintahan, ternyata lembaga ini masuk dalam posisi yang konsisten 10 tahun terakhir adalah
lembaga terkorup dalam persepsi publik. Bukan hanya soal persepsi publik, tapi kemudian data real juga memang hampir setiap periode ada saja anggota DPR yang ditangkap korupsi. Bahkan data konflik misalnya kalau kita lihat dari periode 2004 sampai ke 2009 ternyata ada sampai 10 orang anggota DPR, bahkan ada pimpinan di sana yang ditangkap. Hampir selalu ada pimpinan, kita ingat gitu ya. Bagaimana kemudian yang paling terakhir adalah kasus IKTP gitu ya. Setia Novanto sebagai ketua DPR yang kemudian diseret dalam kasus korupsi mega proyek yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Sangat luar biasa karena bukan hanya Setia Novanto, ada beberapa elemen lain, ada beberapa anggota DPR lain juga yang ikut terseret gitu ya. Yang kemudian sempat memheboh, bayangin sampai 2 triliun lebih uang negara habis dikorup dari dana proyek yang sebenarnya adalah sampai 5 triliun. Bukan hanya proyek EKTP, ada banyak kasus lain. Dan pada peristiwa sekarang ini pun juga ada satu lagi pimpinan DPR yang kemudian sekarang sudah berproses persidangan di Pengadilan Tipikor, yaitu adalah Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Apa sebenarnya yang terjadi sampai kemudian lembaga-lembaga ini kemudian menjadi sarang yang kemudian di sana banyak tumbuh praktek korupsi? Tentu ini bukan karena institusinya, ini adalah oknum, tapi kita lihat berada pada sistem sebenarnya, yaitu adalah sistem pemilu kita. Secara prosedural, orang kemudian menyatakan sangat demokratis, tapi substansial menjadi tanda tanya besar. Kenapa ini terjadi? Karena kita lihat bahwa ternyata memang peserta pemilunya sendiri adalah ketika melakukan rekrutmen kader, rekrutmen calon itu kemudian banyak masalah di sana. Misalnya, kalau kita lihat di tingkat partai politik, di mana sistem kaderisasi tidak berjalan, lalu kemudian nanti ketika mendekati pemilu, itu kemudian banyak main comot untuk masuk mengajukan caleg, dan itu disitulah masuknya para pemodal yang kita tahu bukan tidak punya kepentingan, tapi justru punya banyak kepentingan untuk bagaimana menggerogoti anggaran atau uang negara. Kalaupun mereka tidak masuk dalam menjadi pemain, tapi terlebih mereka menjadi pemodal. Praktik yang paling sederhana jadi indikator adalah banyaknya kemudian terlibat kasus korupsi itu adalah pada posisi kepala daerah, yang kita tahu bahwa data terakhir adalah itu mencapai pada angka 317 kepala daerah sejak dari tahun 2005 yang ditangkap dalam kasus korupsi. Dan semua hampir 97% yang kemudian dinyatakan bahwa mereka ini berkaitan dengan terlibat bersama para cukong gitu ya. Hal yang sama juga dengan kasus-kasus di DPR sendiri yang ditangkap, semua hampir tidak lepas dari kasus, selalu perdebatannya adalah pada angka terlalu banyak kos politik atau ada pemodal yang kemudian upeti kepada orang-orang yang memberikan modal ongkos ketika bertarung pada pemilu. Kita tidak menyalahkan pada posisi yang bersangkutan dan ada pemodal, karena yang namanya pemodal adalah memanfaatkan celah hukum dan kemudian memanfaatkan peluang untuk masuk, bagaimana kemudian merampas kualitas demokrasi kita. Yang menjadi persoalan adalah pada posisi sistem pemilu kita yang tidak menjawab, menutup celah hukum itu, dan juga berada pada kualitas penyelenggara kita sebenarnya adalah yang hanya selalu disebut profesional, tapi realitasnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ketahuilah bahwa sebenarnya kontribusi yang menjamin pemilu berintegritas itu berada pada tanggung jawab penuh kepada penyelenggaranya. Ketika masih ada banyak praktik money politik, ketika banyak masuk para cukup berkeliaran di sana, maka sesungguhnya pertanyaan besar adalah berada pada penyelenggara kita. Contoh sederhana adalah ketika proses banyak kasus masuk di pengadilan dan terbukti bahwa alur duit itu, modal itu berada pada cukong, tapi kemudian pada saat pemilu mereka tidak ditemukan, pertanyaan besar kita adalah kemana penyelenggara kita yang sesungguhnya juga kita sudah menggelontorkan duit yang tidak sedikit untuk membiayai supaya mereka bekerja secara ekstra. Ini adalah sesuatu tentu kita tidak menyalahkan lagi pada posisi penyelenggara, individu dan macam-macam. Tapi yang harus kita pikirkan adalah evaluasi menyeluruh, tidak hanya kepada partai politiknya, tidak hanya kepada DPR sendiri, tidak hanya kepada presiden sendiri dan atau kementerian. Tapi yang harus kita evaluasi jauh lebih adalah secara total, yaitu adalah sistem pemilu dan bagi penyelenggaranya. Apalagi sekarang ini penyelenggara sedang dalam proses rekrutmen.